warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi PLH kita ya. Kita akan membahas uji kompetensi 2 untuk bab 1 lingkungan hidup. Nah, pekan depan kita akan PH ya, penilaian harian 1. Materi PH-nya Usada ambilkan dari LKS ya, uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2. Jadi anak-anak yang kemarin, pekan kemarin dan pekan ini menuliskan ya, mengikuti pembelajaran PLH, menulis di mana? Di LKS-nya insya Allah belajarnya akan mudah. Dan insya Allah bisa mendapatkan PH dengan hasil yang optimal. Ya. Oke, sebelum kita membahas, kita akan bermain dulu banana dance. Yang tidak pernah bermain banana dance? Gak pernah, Us. Nanti kalau Usada Tari bilang banana dance, kalian bilang banana, banana, banana. Tangannya di atas sini ya. Coba diikuti. Banana dance, banana, banana, banana. Silakan diaktifkan kameranya, bersiap di depan kamera ya. Kalau kita mau makan banana itu apa sih yang kita lakukan anak-anak? Kalau kita mau makan banana, diapakan banananya? Dikupas. Dikupas. Berarti dipil ya. Pil banana, pil banana gitu ya. Setelah dikupas diapakan? Dimakan. Dipotong dulu. Nah, dipotong dulu. Jadi slice ya. Slice banana, slice banana ya. Terus setelah itu diapakan? Setelah dipotong dimakan, eat ya. Banana, eat. Terus diapakan? Habis di-eat. Habis dimakan. Diolah di perut kita ya. Diolah di perut kita. Shake banana, shake banana gitu ya. Setelah diolah di perut diapakan? Kita udah kenyang terus diapakan? Dibuang ya kan ya. Dibuang dari tubuh kita ya. BAB dong gitu ya. Boom ya. Boom banana, boom banana gitu ya. Diapakan tadi yang pertama? Yang pertama diapakan? Pil. Dikupas. Pil. Ya, coba ditirukan Ustazah Tari. Dipotong. Banana, eat. Banana, eat. Makan. Eat. Banana, eat. Setelah di shake banana boom banana dance banana 1, 2, 3 mulai. Pil banana Insya keren, Insya Oke, sekarang lebih cepat. Nah, lebih cepat ya. Konsentrasi dimulai. Banana dance. Oke, iya, wah Ritsa anu banget ini ya. Semangat sekali Ritsa.
Baik anak-anak, kita akan membahas LKS kita. Ustazah akan pandu kalian lewat virtual whiteboard-nya Ustazah Tari ya. Kalian silakan dituliskan di LKS kalian masing-masing. Silakan dibuka halaman 11. Bisa ditunjukkan LKS kalian di layar. Oke, siapa yang sudah siap? Oke, excellent. Semuanya sudah siap. Saula, Kai, sudah siap. Nah, dibuka halaman 11. Sudah. Oke, pinter. Halaman 11, Ustazah ingin dengar suaranya untuk nomor 1, 2, dan 3. Harap. Sarah, silakan diaktifkan di kameranya. Keanu, sambil nunggu Bara, Ustazah ke Keanu dulu ya. Keanu, silakan dibaca nak nomor 1. Silakan Keanu. Pembuangan limbah. Oh, ya. Keanu masih ngambil buku, mengambil LKS. Keanu belum siap, Ustazah ke Kafa dulu. Kafa. Silakan dibaca Kafa. Jadi polusi air. Apa? Ustazah hanya melihat lampu kamarmu yang bersinar benderang. Ustazah ke Abid dulu aja. Abid, silakan dibaca. Ya, silakan Abid. Nomor 1. LKS-nya sudah siap Kak Abid? Diaktifkan mikrofonnya Abid. Abid belum siap, Ustazah ke Aldan dulu ya. Aldan silakan dibaca. Apa menghitam? Naya, silakan diaktifkan kameranya. Abbas nggak ada ya. Syahirah Nabilah, nama panggilannya siapa ya ini? Syahirah. Syahirah juga belum ada ya. Zaleandra Revandityo Tiaga. Zea. Zea. Zea, silakan dibaca. Nomor 1, Zea. Pembuatan terus. Halaman 11. Aku aja Us yang baca. Sebentar gantian. Nama 2 ya Us. Kenapa Zea? Nama 2 Taus. PLH halaman 11. Yang pendidikan lingkungan hidup. Zafran Haidar Bagaskara, panggilan Bagas, pembuangan limbah industri. Pembuangan limbah industri ke sungai dapat menyebabkan terjadi polusi sungai air. Ya, oke. Lanjut Bagas, nomor 2. Nomor 2. Penanaman pohon di sekitar tempat tinggal. Selain menyejukkan, juga dapat mengurangi dampak dari pencemaran udara.
kita Udara. dengarkan untuk Bagas agar Bagas bisa menjawab dengan sendirinya ya. Yang lain Udara. dulu ya. Oke, Bagas. Udara. Iya. Udara. C. Nomor 3, Bagas. Silakan. Pemanasan global disebabkan oleh gejala greenhouse effect atau disebut efek rumah hijau. Efek rumah hijau. Efek rumah kaca. Yang D ya, Bagas ya. Greenhouse effect itu Ya. efek rumah kaca, Bagas ya. Oke, terima kasih Bagas, excellent. Anak-anak untuk yang tadi dipanggil Ustadzah Tari yang belum siap, Ustadzah minta untuk menyiapkan diri ya. Sekarang tanggal 31 Agustus. Untuk yang belum menyalakan kamera, enggak apa-apa, jangan takut ya dinyalakan kameranya. Kenapa? Karena Ustadzah Tari itu yang penting kamu berani membaca ya. Meskipun jawabannya salah, Ustadzah itu tetap kasih kalian nilai A karena kalian sudah berani ya. Jadi tidak perlu takut salah ya nak ya, dicoba. Oke, nomor 4, 5, dan 6. Ustadzah minta Arfan. Silakan Arfan. Kerusakan hutan, terutama penebangan pohon secara liar, dapat mengakibatkan ini banjir dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor. Yang C. Nomor 5 Arfan. Berdasarkan asalnya sampah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Iya, Do. Sampah organik dan sampah anorganik. 6. Air dikatakan tercemar apabila timbul bau tidak sedap. Timbul bau tidak sedap. Yang B. Terima kasih Arfan. Nomor 7, 8, 9, Dava. Silakan Dava. Asap kendaraan bermotor dapat mencemari udara karena mengandung racun disebut Karbon monoksida. Do. Jadi kalau asap kendaraan bermotor itu karbon monoksida. Kalau karbon dioksida itu asap yang kita keluarkan, yang dihembuskan oleh manusia hasil pernafasan kita ya. Nomor 8. Berapa? Dapat mencemari lingkungan disebut polusi. Polusi itu peristiwanya. Kalau zat yang mencemari itu polutan. 9. Keruhnya air sungai dapat disebabkan oleh limbah banana, pembuangan limbah pabrik. Yang mana Dava? Pembuangan limbah pabrik. Iya, yang C, pembuangan limbah pabrik. Oh, sebentar, ini soundnya Ustadzah Tari kurang keras. Bentar ya. Oke.
Terima kasih Dava. C ya Davi ya. Oke, nomor 10, 11, 12 Usada Tari minta Raisya Ralu. Silakan Raisya Ralu. Diaktifkan dulu kameranya. Kayaknya mati videonya. Gaisan. Nomor 10, contoh kerusakan lingkungan yang terjadi akibat manusia adalah menebang pohon secara sembarangan. A. Iya. Yang A. 11. Gaisan. Udara yang dibutuhkan manusia untuk bernapas adalah udara yang banyak mengandung oksigen. Iya, C. Oksigen. 12. Nomor 12. Salah satu upaya agar warga masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya kebersihan di sekitarnya adalah melalui kegiatan kerja bakti. Iya, B. Kerja bakti. Thank you, Gaisan. 13, 14, 15. Aira. Oleh sampah. Iya, sampah. A. 14. Aira. Merawat lingkungan yaitu mengubur kaleng-kaleng bekas. Yang bukan termasuk itu membuang sampah di selokan. Karena malah menambah pencemaran ya, mengakibatkan pencemaran ya. 15. Tumpukan sampah menggunung dapat mengakibatkan udara bau tak sedap. Tumpukan sampah itu bisa mengakibatkan lingkungan rusak, bisa bau tak sedap, bisa juga udara kotor ya. Berarti kan semua benar. Oke, terima kasih Aira. Romawi 2 nomor 1 dan 2. Ardan, di manakah dirimu? Barat, bisa diaktifkan kameranya. Atar, where are you, Atar? Silakan Atar dibaca nomor 1. Jenis gas. Jenis gasnya berjumlah paling besar penyebab pemanasan global adalah apa yang paling besar? Karbon dioksida atau CO2. Ya. Nomor 2 Atar. Tanaman lain disebut
Tanaman yang merugikan tanaman lain disebut gulma. Tanaman pengganggu ya. Awang nomor 3 dan 4, silakan diaktifkan kameranya. Agib. Agib, silakan. Nomor 3. Air yang tercemar memiliki ciri-ciri. Bagaimana cirinya air tercemar itu? Berbau, berasa, dan berubah warna ya. Jadi kalau air itu dia sudah berbau, sudah berasa, sudah berubah warna, berarti dia tercemar ya. Nomor 4, Agib. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan adalah Apa yang menunjukkan kepedulian? Kerja bakti ya. Dengan kita bekerja bakti, bergotong royong, membersihkan lingkungan, itu menunjukkan bahwa kita peduli terhadap lingkungan ya. Nomor 5. Kai. Gangguan pernafasan adalah dampak dari pencemaran. Kalau pernafasan hubungannya sama pencemaran apa, Kai? Pencemaran darah. Iya, pintar. Udara. Oke, sekarang kita ke Romawi 3, nomor 1. Keanu. Silakan Keanu. Kok yang belajar kursinya? Panji. Panji. Silakan dibaca nomor 1, Panji. Panji belum ready. Ritza. Ritza silakan. Jelaskan dampak. Jelaskan dampak lingkungan yang terjadi masyarakat membuang sampah di sungai. Kalau membuang sampah di sungai, apa yang terjadi sama sungainya, Ritza? Tercemar. Iya, sumber air tercemar. Sungai itu kan sumber air ya, anak-anak ya. Kalau sungainya penuh sampah, banyak sampah yang terendam ya di dalam di dasar sungai, maka akan terjadi pendangkalan sungai. Nah, kalau sungai itu banyak sampah, anak-anak, maka aliran air di sungai itu tidak akan lancar ya. Kenapa? Karena terjadi penyumbatan sungai. Nah, kalau sungainya sudah tersumbat, airnya tidak bisa mengalir, maka air sungai itu akan meluap ya. Nah, kalau sudah meluap ya kita akan menerima datangnya air yang namanya banjir itu tadi ya. Nomor 2.
Kafa. Kafa, silakan nomor 2. Oke. Mengapa? Mengapa sampah organik jika tidak didaur ulang akan dapat merusak lingkungan? Kenapa? Kafa. Sampah anorganik itu contohnya apa sih? Sampah anorganik itu contohnya plastik, botol-botol kaca itu ya. Kenapa kok harus didaur ulang? Karena sulit terurai, ya. Jadi mereka itu membutuhkan waktu berjuta tahun untuk diuraikan, ya. Karena itu didaur ulang aja. Kalau ada botol plastik ya dibuat tempat pensil misalkan ya, dibuat hiasan. Kalau ada bungkusnya permen bisa dibuat untuk tas ya, untuk bunga-bungaan. Nah, didaur ulang seperti itu. Nomor 3, Apit. Ya, Apit silakan nomor 3. Nah. Berilah 3 contoh tambah kerusakan. Berilah 3 contoh dapat dampak kerusakan lingkungan. Iya, kalau lingkungan kita rusak, apa yang terjadi? Abid. Keseimbangan ekosistem terganggu ya. Kalau lingkungannya rusak, ya misalnya terumbu karangnya rusak, keseimbangan ekosistem lautnya terganggu kan ya, ikan-ikan kecil nggak punya tempat tinggal gitu ya. Terus akhirnya banyak yang dimangsa oleh ikan besar, ya kan? Terus apa lagi? Kalau lingkungan kita rusak, misalnya kita terjadi penebangan pohon secara liar. Nah, kan lingkungannya rusak. Manusia kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi ya. Tidak bisa punya perabot rumah tangga karena tidak ada lagi pohon, ya kan? Kemudian akan terjadi bencana alam ya. Kalau lingkungannya rusak, akan mudah sekali terjadi banjir, tanah longsor, dan sebagainya ya. Baik anak-anak, waktu kita sudah habis. Usada Tari cukupkan sampai di sini pembahasan LKS kita. Jangan lupa dipelajari untuk pekan depan kita akan penilaian harian ya. Ustada akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.